Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, dan 10 IPS 3? Semoga kalian berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga belajar kalian masih tetap semangat ya. Meskipun kalian belajar di rumah, pembelajaran di sekolah tetap berjalan dengan baik ya. Belajar mengenal teks biografi tokoh yuk. Kamu punya tokoh idola, entah itu guru, artis, pahlawan, presiden, dan lain-lain. Mengapa kamu mengidolakan tokoh tersebut? Tentu saja punya alasan masing-masing, bukan? Misalnya karena prestasi atau kesukaan karirnya, atau hal lain yang bisa kamu teladani dari kisah hidupnya. Dengan alasan itu pula, kisah hidup tokoh idolamu perlu ditulis loh, sehingga banyak orang yang ikut terinspirasi sepertimu saat membacanya. Jadi, biografi itu apa sih? Biografi itu sebuah tulisan yang membahas tentang perjalanan hidup seorang tokoh penting atau terkenal yang dapat dijadikan inspirasi ataupun teladan bagi orang lain. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi merupakan bagian yang menjelaskan tentang pengenalan tokoh, berisi gambaran awal tokoh yang akan dibahas. Selanjutnya, peristiwa penting, berisi rangkaian peristiwa yang pernah dialami tokoh, disusun secara kronologis ya guys. Yang ketiga, reorientasi merupakan penutup yang berisi penilaian penulis terhadap peristiwa yang sudah dibahas. Reorientasi sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak ya. Bagaimana? Sudah mulai paham kan tentang apa itu biografi? Sekarang langsung tentang kaidah kebahasaan teks biografi tokoh. Pertama, menggunakan kata ganti orang pertama, tunggal, atau jamak. Kedua, menggunakan verba aksi. Yang ketiga, menggunakan kata sifat untuk merinci informasi sifat tokoh. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif. Yang kelima, kata kerja aktivitas mental. Yang keenam, menggunakan kata sambung, kata depan, dan nomina yang berhubungan dengan waktu. Untuk penyajian karakter umum tokoh ada 4. Yang pertama, penyampaian secara langsung. Penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Kedua, penyampaian secara deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan cara tokoh menghadapi permasalahan yang dihadapinya selama ini. Ketiga, penyampaian dengan kutipan kalimat atau dialog tokoh sudah jelas bahwa penulis harus menuliskan kalimat dari tokoh tersebut. Terakhir, penyampaian dengan menghadirkan tokoh lain, maksudnya penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara tidak langsung, yaitu dengan cara menghadirkan tokoh lain yang menceritakan atau memberikan pernyataan karakter unggul tokoh biografi yang dibahas. Wah, komplit juga kan ternyata. Oke, sekarang bagaimana jika kita ingin menceritakan kembali isi teks biografi? Ada 2 cara loh. Yang pertama, menyampaikan dengan narasi penuh. Maksudnya kita sampaikan isi teks secara penuh tanpa mengubah urutan peristiwa dalam teks biografi yang asli. Tentu saja dengan bahasa kita sendiri ya. Yang kedua, menyampaikan dengan narasi dan dialog, maksudnya kita menyampaikan kembali isi teks dengan runtun dan di tengah-tengah cerita disisipi dialog tokoh yang menggambarkan peristiwa atau kejadian penting sang tokoh. Baik, untuk contoh biografi tokoh ada di media massa, koran, atau media elektronik. Sudah banyak ya guys, itu saja pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.